Sobat muda, kalau kita merasa haus, biasa. Tapi kalau haus ilmu, ayo kita gali. Caranya banyak baca, senang diskusi sama orang-orang ya. Siapa aja yang kita temui bisa diskusi. Jangan takut. Ilmu kita masih rendah. Bertanyalah. Jangan salah. Ame anak kecil aja masih bisa kok kita nanya. Ya misalnya kita nggak tahu nih game-game seperti yang anak sekarang nih, tanya bagaimana caranya. Nah kalau sama ibu-ibu tanya bagaimana cara memasak. Kalau kepada teman-teman dokter tanyalah, kalau sakit ini obatnya apa. Ketemu orang yang senang olahraga juga bisa bertanya, bagaimana cara kita bisa meningkatkan kualitas kesehatan tubuh kita. Bagaimana atau apa saja olahraga ringan untuk usia kita, usia saya ya yang sudah tua ini. Lalu juga kepada anak-anak muda, saya pernah nanya, waktu itu ada momen acara ulang tahun, saya MC-nya. Lah tentu tanya dong sama mereka, apa saja acara-acara untuk anak-anak 17 tahun. Lah karena kita nggak tahu tanya, apalagi perkembangannya begitu cepat. Kemudian saya pun tanya, busana apa yang cocok ketika mereka ulang tahun. MC-nya loh, saya nanya. Karena apa? Biar bisa menyesuaikan diri. Jadi yang namanya belajar itu di mana saja. Atau kepada sobat saya nih, wah dia maju, bisa berdagang, dagang kerupuk, dagang gorengan, tanya bagaimana cara menjualnya. Jangan lupa, saya pernah juga jualan kertas, jual gambar. Gambar-gambar apa? Yang sesuai dengan modelnya ya. Jadi kita harus jual yang up to date, atau misalnya jual baju, jual pakaian, atau makanan. Kita harus juga mengikuti perkembangan yang ada. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai guru, lihat metode mengajar seperti apa yang menarik buat para siswanya. Tentu kita harus bisa menyesuaikan. Wah, di sini siswanya senang dengan latihan tes. Waduh, tes dengan lisan tanya jawab boleh. Atau di sini hanya senang membaca saja. Oh, kita pakai caranya. Atau ada yang senang media teater, kita ajarkan dong. Bagaimana mengolah suara anak-anak, bagaimana olah suara harus bisa. Jadi semua ilmu tak ada yang salah. Nah, para sobat muda, sekarang nih sudah banyak di dunia internet ya, alamaya, bukan alamaya, dunia maya, bukan alamaya, dunia maya. Kita bisa melihat hal-hal yang belum kita ketahui. Tutorial, ikuti supaya apa? Supaya bisa menyesuaikan diri. Misalnya saya senang bikin YouTube, lihat saya seperti apa. Bertanya juga, misalnya saya punya sobat ya, namanya Ricky. Ricky ini pinter, dia jago dalam mengolah YouTube-nya, dalam mengambil gambarnya. Nah, kita belajar dari dia. Jadi siapapun, ada Soki, kita belajar dari dia. Bagaimana cara mengolah ini, mengolah itu. Pokoknya sahabat dimanapun kita berada, kita bisa gali ilmu. Contoh yang paling gampang nih, kemarin hujan deras. Hujan deras. Kita tahu bagaimana kondisi sepatu, bagaimana kondisi jalan. Kalau licin ya hindari supaya enggak terganggu. Jadi kita bisa menyesuaikan diri. Oh, sepatu saya licin, jalannya itu jangan. Oh, turunan, bahaya. Apalagi kalau naik motor. Kemarin anginnya kencang sekali, hujan turun deras.
kita harus bisa menyesuaikan diri. Apalagi buat perut yang kosong. Halo, isi dulu. Supaya apa? Supaya nggak masuk angin. Supaya nggak pusing ya. Jadi para sahabatku, dimanapun kita bisa belajar, ambillah ilmu-ilmu dari orang di sekitar kita. So pasti kita bisa belajar dari mereka. Oke, semoga semuanya sehat selalu.